Halo teman-teman, Shalom, salam sejahtera dengan channel Rita Leong di sini. Apa kabar semuanya? Semoga teman-temanku yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, teman Instagram, teman Facebook, dimanapun Anda berada, semoga bahagia dan sehat-sehat selalu. Baik yang tinggal sendirian, seperti saya tinggal sendirian, tapi karena ada medsos, ini juga sebagai temanku setiap hari, sehingga saya merasa selalu dekat dengan Tuhan, dekat dengan saudara-saudara pengguna medsos dimanapun Anda berada. Dan bagi teman-teman yang berkeluarga, dan biarlah kita boleh bertemu dalam YouTube channel Rita Leong. Bagi teman-teman kiranya bisa mensubscribe, bisa men-share, like, komen, karena semuanya gratis. Dan bagi teman-teman yang suka main medsos, main FB, main Instagram, Twitter, dan lain-lain, buka YouTube deh teman-teman ya. Buka YouTube, dengan motivasi kita bisa memotivasi diri sendiri, bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain ya. Jadi gunakan medsos ini untuk hal-hal positif, untuk pengembangan diri, untuk hal-hal positif ya. Karena di medsos itu banyak yang positif, banyak yang negatif, tetapi marilah teman-teman yang suka Facebook buka YouTube supaya yang berpikir positif itu lebih banyak masuk ke YouTube ya. Sehingga kita semua saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain ya. Yang punya talenta jangan disimpan. Saya juga sudah menyimpan talenta saya itu sejak tahun 2017. Saya pingin buka YouTube, tapi masih ragu-ragu. Dan 2 tahun lalu juga saya sudah buka, tapi sampai terlupakan. Dan mulai tanggal 11 yang ke-11 2022, saya mulai ada dorongan lagi dari diri, dari hati sendiri untuk menggunakan YouTube ini, membuat video-video singkat, video-video khotbah, video-video perjalanan pelayanan, video-video pertanian di mana saya pergi, bahkan video-video di jalan, di pasar, di mana saja saya pergi. Saya suka buat video dan share, berbagi dengan YouTube. Kiranya bisa memberi semangat, memberi dorongan, memberi motivasi kepada Bapak Ibu, pemuda-pemudi, dan adik-adik di zaman milenial ini. Gunakanlah handphone untuk hal-hal positif ya. Jadi apa yang kita alami kita bisa share kepada orang lain, bisa menjadi berkat. Nah teman-teman, saya akan bacakan Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Bunyinya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, ini adalah Amsal yang ditulis oleh Salomo, anak Daud ya. Dia dalam hidupnya bukan minta kekayaan kepada Tuhan, tetapi Salomo meminta hikmat, takut akan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki hikmat Tuhan, kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Karena di dalam dunia ini banyak kebaikan, banyak keburukan. Tinggal dari hati kita mau memilih yang baik atau yang buruk. Marilah kita pilih yang baik supaya kita memiliki kehidupan, kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati yang baik akan terpancar dari wajah yang baik.
Kalau hatinya gelap, maka akan terpancar juga dari perkataan dan raut wajahnya. Jadi saudara-saudara, dalam menghadapi hidup ini ada ilustrasi kuno bercerita tentang seekor tikus ya. Seekor tikus yang terus-menerus menderita karena ketakutan terhadap kucing. Jadi dia berdoa agar supaya dia bisa menjadi berubah wujud. Dia berdoa dan akhirnya dia menjadi kucing, dan setelah dia jadi kucing dia ketakutan kepada anjing, setelah dia jadi anjing dia ketakutan kepada harimau, setelah jadi harimau dia ketakutan kepada pemburu. Jadi saudara-saudara, dari ilustrasi ini manusia itu kadangkala tidak puas dan dia ketakutan dengan dirinya sendiri. Saudara, tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah seperti Rita sendiri. Jadilah dengan diriku sendiri. Tidak perlu saya harus menjadi lain-lain. Ya, jadilah pribadi sendiri yang menyenangkan diri sendiri, menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang lain. Ya, jagalah hati kita, kemanapun kita berada, tetap memancarkan kehidupan sebagai orang-orang yang takut, mengasihi dan mencintai Tuhan. Takut akan Tuhan, milikilah hikmat Tuhan, maka hati kita akan selalu bersukacita, bahkan menjadi berani di tengah berbagai macam keadaan. Karena Tuhan katakan, andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Jadi saudara-saudara, jangan tidak pede ya dengan hidup ini. Dulu saya itu sangat tidak pede ya, sangat tidak percaya diri. Tetapi akhirnya saya pikir-pikir, wah, semua manusia itu makan nasi, makan gandum, makan roti, makan ikan, ya semua sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya. Kita semua sama di hadapan Tuhan, percaya pada Tuhan dan percaya diri. Kalau saudara punya talenta, kembangkan itu. Ya, saksikan Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan pengasih dan penyayang kepada semua umatnya. God bless you all. Tuhan memberkati teman-teman yang ada di seluruh dunia. Puji Tuhan. Shalom.